saya Gisela Tahapari kembali hadir menyapa Anda dalam program Merajut Solusi. Selama 60 menit ke depan ya, kita akan membahas satu topik saat ini yang memang lagi menarik mengenai kesiapan KPU Kota Batu hadapi pemilu serentak 2024. Tentunya saat ini saya juga sudah berada langsung di kantor KPU Kota Batu, ditemani dengan Ibu Marlina SPMSI. Ibu Marlina ini merupakan anggota KPU Kota Batu Divisi Sosdikli Parmas SDM. Wah, selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Gisela. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, semangat ya. Sehat semangat ya Ibu ya. Lagi dalam tahapan yang sangat padat pada hari ini. Betul, tahapannya sekarang ini sudah berlangsung begitu Bu ya, padat sekali. Jadi selain kesiapan materi juga kesiapan fisik gitu Bu ya, harus prima. Harus fit ya. Betul sekali Wah. Ya, Ibu, kita tahu walaupun pemilu serentak ini masih tahun 2024, tapi sampai sekarang ini sudah banyak begitu persiapan yang sudah dilakukan dari semua lini, baik dari KPU Kota Batu sendiri. Nah, untuk tahapan sendiri Bu, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa yang pertama, untuk sampai hari ini, untuk tahapan pemilu sendiri ini sudah memasuki tahap apa Ibu? Ya Mbak Gisela, pada hari ini kan kita merujuk dulu tuh dasarnya apa, regulasinya apa. Nah, dasar hukumnya itu memang kita mengacu pada Undang-Undang 7/2017 terkait pemilu, dan juga kemarin sudah ditetapkan terkait peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 terkait jadwal dan tahapan pemilu di tahun 2024. Nah, di dalam regulasi Undang-Undang 7/2017 kita diminta penyelenggara pemilu itu paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara kita harus sudah mulai tahapannya gitu ya. Tahapannya sudah harus dimulai. Nah, untuk diketahui pelaksanaan pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Nah, kita sudah memulai tahapan pemilu ini mulai dari tanggal 14 Juni 2022 yang lalu ya. Sudah beberapa bulan. Nah, dalam masa hampir sudah 4 bulan ya, 4 bulan ini, 4 bulan 5 bulan, kita sudah banyak melakukan tahapan-tahapan. Kemudian terkait tahapan apa saja? Kalau di awal memang regulasi ini mengatur ini adalah wewenang KPU RI dalam menyusun perencanaan program dan anggaran. Nah, KPU RI menyusun itu terkait juga peraturan-peraturan KPU terkait tahapan. Jadi itu wewenang di wilayah pusat. Nah, kemudian yang selanjutnya ada masa pendaftaran dan juga verifikasi serta penetapan partai politik. Nah, pendaftaran sudah dimulai beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah di Juli ya. Kita sudah melakukan pendaftaran, kemudian melakukan verifikasi administrasi bagi partai politik peserta pemilu ini, kemudian juga yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, kita lanjutkan dengan melakukan verifikasi faktual. Nah, ini panjang prosesnya. Yang lolos itu berapa Bu? Kalau verifikasi melalui verifikasi administrasi itu kalau tidak salah ada 18 partai politik. Tapi di sini kan ada beberapa kategori. Partai politik parlemen ada 9 kalau ya. 9 yang ada di parlemen sekarang. Kemudian ada partai politik yang non parlemen yang dulu merupakan peserta pemilu di tahun 2019 dan sekarang ada yang partai baru, yang benar-benar baru. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55, maka partai yang parlemen hari ini itu hanya selesai pada verifikasi administrasi. Tapi untuk ke verifikasi faktual itu kita untuk memverifikasi kepengurusan serta domisili kantornya, tetapi keanggotaan tidak gitu. Nah, bagi partai non parlemen, baik itu partai baru ataupun partai dulu yang juga berkontestasi pada pemilu 2019 lalu, kita melakukan verifikasi faktual seluruhnya. Yang menyebabkan beberapa partai ini tidak lolos verifikasi itu sebenarnya apa Ibu?
faktor-faktor Ya kan ada kategori-kategori ya berdasarkan item-item yang menjadi poin penting syarat pendaftaran di dalam sistem informasi partai politik gitu. Jadi terkait keanggotaan, kebenaran, kemudian bagaimana dia ganda dengan yang lain itu. Nah, untuk diketahui bahwa syarat minimal keanggotaan kita untuk di wilayah Kota Batu itu minimal harus memiliki anggota 216 anggota. Iya, 216. Nah, ketika memang ini setelah selesai baru pada masuk diperbolehkan untuk kita verifikasi faktual. Nah, ini nanti yang menentukan berapa sampling. Jadi yang menentukan pusat juga, Mbak. Jadi kita wilayah kerja di tingkatan KPU Kabupaten Kota itu hanya bagian memverifikasi melalui data-data yang masuk melalui Sipol gitu. Jadi memang kita tidak memiliki kebijakan untuk karena ini sepenuhnya kebijakan dari pusat. Berarti 18 partai politik Ibu ya yang sudah. Iya, karena itu sudah diumumkan diumumkan oleh KPU RI pada saat itu. Ya Ibu, untuk pendataan dapil sendiri. Nah, untuk pendataan dapil sendiri untuk KPU Batu sendiri ini sudah sampai tahapan mana Ibu? Pendataan dapil, ya proses pada hari ini. Sebenarnya pendataan dapil ini ya beririsan ya kegiatan-kegiatan. Kemudian kita penentuan jumlah kursi sebenarnya. Jumlah kursi yang memang diatur dalam peraturan KPU-nya terkait dapil dan jumlah kursi. Nah, jumlah kursi ini berdasarkan dengan keputusannya penduduk yang jumlahnya 200 sampai 300 ribu orang, itu jumlah kursinya 30. Nah, di 2019 lalu Kota Batu itu sudah memperbaharui jumlah kursinya karena sudah lebih dari jumlah penduduknya 200.000, maka kursi yang ada di DPRD ditambah Kota Batu 30. Nah, pada hari ini karena mengacu masih rank 200 sampai 300 ini penduduk Kota Batu pun masih pada rank segitu, tidak bertambah melebihi 300, maka dipastikan ya jumlah kursi masih bertahan atau tetap di angka 30. Nah, kemudian terkait penataan dapil. Penataan dapil dulu kita di pemilu 2019 kita terdapat 4 dapil. 2 dapil itu di satu kecamatan Batu, kemudian dapil Junrejo dan juga Bumiaji. Nah, pada hari ini kita masih diminta melalui karena ada sistem informasi daerah pemilihan namanya Sidapil, Mbak Gisela. Jadi melalui Sidapil ini juga nanti kita diminta untuk melakukan skema rancangan penataan daerah pemilihan ini gitu, beberapa rancangan. Tetapi kita juga memasukkan existing dari dapil-dapil yang ada sebelumnya. Jadi memang semua data wilayah-wilayah itu memang sudah Bu ya, sudah terkoordinasi seperti itu untuk nanti bisa disampaikan juga. Untuk penyampaiannya ini apakah memang nanti di saat mendekati proses di TPS itu atau seperti apa? Tidak, saat ini prosesnya sudah berjalan. Jadi di tahun 2022 ini kita sudah proses penataan dapil. Jadi sekarang KPU Kota Batu sudah diminta untuk mengajukan rancangan daerah pemilihan. Nah, kemudian melalui Sidapil juga. Kemudian rancangan ini juga kita florkan ke publik untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Nanti bersama-sama stakeholder, baik itu pemerintah dan legislatif eksekutif, kemudian juga masyarakat untuk bersama-sama membahas terkait rancangan daerah pemilihan ini. Kami menerima masukan, input dari masyarakat juga, peserta pemilu juga gitu. Jadi tidak serta-merta KPU yang memutuskan, Kota Batu yang memutuskan, karena ini harus disepakati secara bersama-sama, meskipun dapilnya nanti ditetapkan oleh pusat ya. Ya. Baik, Bu Marlina, kita tahu badan ad hoc ini juga sangat penting sekali Bu ya, sangat berpengaruh besar dalam jalannya pemilu karena melibatkan banyak orang. Pasti ada panitia pemilihan di kecamatan, terus di kelurahan desa, dan juga nanti saat pelaksanaan juga menyebarkan beberapa anggota di TPS sendiri. Nah, hingga saat ini persiapan sudah dilakukan KPU seperti apa Ibu? Ataukah ada kendala-kendala mungkin tahun lalu seperti apa, melihat ini kan pemilu serentak yang dilakukan secara bersamaan juga, seperti apa untuk ad hoc? Iya, jadi
berdasarkan PKPU 3 2022 itu ada 11 item tahapan jadwal penyelenggaraan pemilu. Tapi berbeda dengan 2019 terkait pembentukan badan ad hoc ini di luar dari tahapan, Mbak Gisela. Jadi ini merupakan dukungan. Jadi dukungan tahapan pemilu. Pada hari ini kita melaksanakan pendaftaran, proses rekrutmen anggota PPK dan dimulai ya di PPK. Nanti setelah selesai rekrutmen PPK kita langsung melanjutkan untuk PPS. Nah, pada hari ini tanggal 20 lalu kita sudah membuka pendaftaran, pengumuman serta pendaftaran penerimaan atau rekrutmen penyelenggara ad hoc untuk panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang akan berakhir pada pendaftarannya sampai 29 November nanti. Oh, 29 masih sudah berarti Bu ya. Ini sudah ada berapa Ibu yang terpilih untuk di kecamatan sendiri? Jadi tidak ada yang terpilih ya Mbak Gisela, karena kan masih proses pendaftaran. Jadi proses pendaftaran kita pada hari ini hari keempat, baru masuk hari keempat. Oh, masih kita proses masih menerima, ya. masih menerima. Ya. Baik, untuk syarat Ibu mungkin bisa disampaikan sedikit. Syaratnya apa sih Ibu? Ini kan masih proses menerima gitu ya. Siapa tahu nanti ada juga yang ingin mendaftar. Nah, untuk syaratnya ini seperti apa untuk? Syaratnya pastinya warga negara Indonesia, minimal usia 17 tahun, kemudian juga cinta NKRI, setia pada Pancasila, kemudian juga setia pada Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 lengkap ya. Tidak menjadi bagian dari anggota partai politik, kemudian juga minimal pendidikan itu SLTA sederajat. Nah, jadi pendidikannya SMA ya, paling rendah SMA sederajat. Kemudian juga memiliki sehat jasmani dan rohani serta bebas narkotika. Kemudian dia berdomisili, Mbak, harus berdomisili di wilayah kerjanya nanti. Jadi misalnya di mana dia berdasarkan KTP-nya, di situ dia akan melamar. Ditempatkannya di situ ya. Nah, kemudian juga syarat-syarat lainnya bahwa dia harus juga memenuhi ketentuan-ketentuan, tidak boleh atau tidak menjadi terhukum atau tidak pernah dipidana minimal 5 tahun penjara. Kurang harus berkelakuan baik begitu harus ya. Berkelakuan baik. Tapi kelakuan baik di sini kita hanya dalam pengisian form-form surat pernyataan. Jadi pelamar tidak hanya cukup menyampaikan ada 6 poin dokumen persyaratan. Seperti surat pendaftaran, kemudian dokumen lainnya ada daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi KTP, kemudian fotokopi ijazah, mengisi juga ada namanya surat pernyataan, form pernyataan, dan surat keterangan. Surat keterangan juga harus berisikan 3 item pemeriksaan. Wah, berarti 3 item pemeriksaannya ada gula darah, kemudian tekanan darah, dan kolesterol. Betul, pasti harus dipastikan sehat fisik dan harus, karena ini bagian dari pemetaan kita untuk teman-teman calon pendaftar ini bebas dari penyakit komorbid. Oke, baik Bu Marina, nanti kita lanjutkan lagi ya tentang syarat-syarat ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi, namun setelah jeda iklan berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Merajut Solusi.